atau curhatan yang perlu kita tanggapi. Curhatannya begini. Ustaz, saya masih galau. Bertahan dulu atau keluar dari cukam. Tapi saya nggak mau gegabah sebelum mengambil keputusan. Sekarang masih mengamati karena saya masih merasa di cukam ada sisi baiknya. Segera keluar atau bertahan? Baik. Saudara sekalian, bukankah hidayah ditunjukkan kepada kebenaran itu adalah yang selalu kita minta? Bukankah setiap hari kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Terus kita juga berlindung dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berlindung dari jalannya orang-orang yang terkena murka dan orang-orang yang tersesat. Setiap hari kita berdoa, minta ditunjukkan mana jalan yang benar, mana jalan yang keliru. Minta dilindungi dari mengikuti jalan yang keliru. Ditambah kita juga tiap hari berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Beri rizki kepada kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang batal itu batal. Beri kami rizki untuk bisa menjauhinya. Setiap hari kita berdoa demikian. Kemudian Allah menunjukkan kepada kita, oh, yang selama ini kita ikuti, kita yakini ternyata salah. Yang benar adalah ini. Kenapa kita mesti ragu untuk mengambil, untuk mengikuti kebenaran yang setiap hari sudah kita minta? Ketika kita minta ditunjukkan kebenaran, minta diberi rizki untuk bisa mengikuti kebenaran. Kemudian setelah kita tahu jelas, oh ini salah, harus saya tinggalkan. Maka di sini akan ada ujian bagi kita. Ujian yang akan menunjukkan seberapa kesungguhan kita dalam berdoa. Orang yang sungguh-sungguh dalam berdoa, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam berusaha. Orang yang bersungguh-sungguh berdoa dalam minta hidayah, diselamatkan dari kesesatan, maka
Begitu dia melihat, oh yang benar ini, yang ini salah, dia akan bersemangat untuk mengikuti yang benar, meninggalkan yang salah. Pertama. Yang kedua, saudara mengatakan bahwa di dalam juga masih ada baiknya. Saudara sekalian, tidak ada satupun firqah atau satupun aliran yang tidak menawarkan kebaikan di dalamnya. Setiap firqah, setiap sekte, bahkan setiap agama pasti menawarkan sisi-sisi baik. Baiknya kalau ikut kelompok saya begini, baiknya kalau ikut golongan saya begini. Begitu juga dengan Jokam. Mereka juga punya sisi-sisi baik yang memang itu sebagai daya tarik. Dijadikan sebagai apa daya? Daya tarik. Seperti yang biasa saya jelaskan. Bahwa mengajak seseorang semata-mata mengikuti kesesatan, mengikuti kekeliruan, itu nggak bisa. Sulit. Karena umumnya orang ingin yang benar. Umumnya orang ingin yang baik. Umumnya orang ingin yang selamat. Nah, supaya kesesatan yang diajarkan ini diterima, kejelekan yang diajarkan itu diterima, bagaimana caranya? Dicampur dengan kebaikan-kebaikan. Seperti orang mau meracuni seseorang misalnya. Dia nggak mungkin mau meracuni temannya misalnya, atau mau meracuni musuhnya dengan cara dikasih racun nih, minum racun. Nggak mungkin. Nah, caranya gimana? Dia cari makanan yang enak, yang disukai oleh calon korbannya. Dia cari minuman yang enak, yang disukai oleh calon korbannya. Kemudian, dia teteskan racun di dalamnya. Dia selipkan racun di dalamnya. Orang-orang yang hendak mengajarkan penyimpangan, kesesatan, nah, dia juga akan mengawali ajakannya dengan apa? Mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Nah, seperti misalnya di Jukam, muqaddimah dakwahnya Jukam apa? Mengajak menetapi Quran hadis jamaah, meyakinkan. Nah, muqaddimah ini muqaddimah yang benar, diajak menetapi Quran hadis jamaah, enggak terbantahkan secara dalil. Mengajak menetapi Quran hadis jamaah. Nah, kemudian dengan muqaddimah yang menarik ini, orang mungkin pertama diajari cara sholat. Iya, persis dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Cara puasa, persis sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Orang yakin. Nah, setelah itu baru dimasukkan sedikit demi sedikit pemahaman yang keluar dari Quran Hadis. Pengantarnya tetap apa itu? Dalil Quran Hadis. Caranya gimana? Dalilnya diartikan dengan pengertian yang salah. Ayatnya diartikan dengan arti yang salah. Hadisnya diartikan dengan arti yang salah. Orang nggak merasa. Taunya dia netepi Quran, hadis. Nah, jadi kalau saudara merasa di Jokam ada baiknya kok. Ini sebetulnya tadi.
Orang tidak akan mungkin terkecoh dengan ajarannya Jokam kalau nggak ada baiknya. Nah, yang kedua, yang ketiga, kebaikan-kebaikan yang Anda maksud di Jokam itu apa? Apakah itu tidak dijumpai di luar Jokam? Kalau kebaikan yang dimaksud adalah cara sholat, cara puasa, cara apa lagi? Ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah misalnya. Tidak harus di Jokam untuk bisa mengerjakan seperti itu. Di tempat lain juga bisa. Di tempat lain bahkan ada yang mengajarkan cara sholat yang lebih sesuai dengan sunnah. Cara ibadah yang lebih sesuai dengan sunnah. Apabila yang Anda maksud dengan kebaikan itu adalah kekompakan yang ada di dalam Jokam. Sekarang pertanyaan, apakah di luar Jokam tidak ada orang Islam yang bisa rukun, yang bisa kompak? Banyak. Nah, tapi saudara sekalian, yang perlu diketahui bahwa kerukunan, kekompakan, persaudaraan yang diajarkan atau diperintahkan di dalam Islam bukan seperti itu. Islam mengajarkan kita untuk bersaudara, rukun, kompak. Dengan siapa? Dengan seluruh umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Semua muslim adalah saudara bagi semua muslim. Ini konsep kerukunan, kekompakan, persaudaraan yang diajarkan dalam Islam begini. Ada di Jokam merasa kita rukun, kompak. Tapi hanya dengan kelompok Anda sendiri. Bukan ini yang diperintahkan. Kalau Anda bisa kompak, rukun, menyaudara dengan grupnya sendiri, kemudian tidak bisa rukun, menyaudara dengan orang Islam yang lain, inilah namanya perpecahan. Inilah perpecahan yang dilarang dalam Islam. Dalilnya itu al-muslim akhul muslim, bukan al-jokam akhul jokam. Nah, kemudian saudara sekalian, kerukunan, konsep persaudaraan yang seperti itu di sisi lain akan berpotensi menimbulkan penganiayaan kepada yang lain. Misal, ada jamaahnya atau misalnya pengurusnya yang bermasalah dengan orang Islam di luar kelompoknya. Akibatnya gimana? Nah, konsep persaudaraan yang salah ini berakibat pada apa? Nah, membela orang yang segolongan, baik dia benar ataupun salah. Kemudian ada manfaat-manfaat yang seharusnya dia adil dengan orang Islam yang lain. Zakat misalnya. Yang itu merupakan haknya siapa? Semua orang Islam yang berhak. Tapi karena konsep persaudaraannya salah, ada zakat, yang dikasih siapa? Golongannya sendiri. Yang di luar golongannya nggak dikasih.
Nganiaya nggak ini? Adil nggak nih? Nggak adil. Nah, di samping rumahnya ada muslim yang fakir, sangat butuh. Nggak dia kasih zakat. Kenapa? Bukan jamaah. Sementara di kelompoknya ada orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu butuh. Nah, semua zakatnya dimasukkan ke situ. Ini makanya kalau yang dimaksud dengan kebaikan adalah kerukunan atau kekompakan seperti ini bukan kebaikan. Ini sebenarnya adalah perpecahan. Persaudaraan yang keliru. Dalilnya adalah al-muslim akhul muslim, bukan al-jukam akhul jukam, bukan. Kalau cara kita bersaudara seperti itu, dalil itu tadi mau diartikan gimana? Al-muslim akhul muslim itu gimana mau mengartikannya? Baik. Kemudian saudara sekalian, katakan semua kebaikan yang Anda maksud itu benar, itu baik. Pertanyaan, apakah kebaikan yang Anda maksud itu sebanding dengan kejelekan yang ada? Sebanding apa tidak? Kebaikan yang dimaksud sebanding enggak dengan kejelekannya? Tidak sebanding. Nah, Anda diajari cara ibadah yang benar. Iya. Tapi hal yang paling penting dalam orang beragama, apa itu? Akidahnya. Keyakinannya. Nah, Anda diajari akidah yang salah. Akidah yang menyimpang. Jauh dari Quran hadis. Nah, di situ Anda dipameri, di tempat kami nggak ada bid'ah-bid'ah maulidan, bid'ah usolli, bid'ah apa namanya, kunut subuh, bid'ah apa namanya. Yang Anda maksud katakan itu bid'ah adalah bid'ah dalam apa? Dalam amalan. Nah, bid'ah dalam amalan. Kita tidak mengatakan itu gak apa-apa, bukan. Nah, tapi bandingkan ini dengan bid'ah yang diajarkan di dalam jukam. Sebanding apa enggak? Nah, Anda di situ diajari bid'ah yang paling berbahaya. Pertama apa? Diajari bermudah-mudahan menganggap kafir muslim di luar kelompoknya. Bahaya enggak itu? Bahaya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil kufri wa la yarmihi bil fusuqi illa irtadda alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan kafir atau dengan tuduhan fasik, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada dirinya apabila yang dituduh tidak seperti yang dituduhkan. Ini bid'ah yang berbahaya. Bahkan termasuk salah satu punjer. Apa punjer? Pokok ada bid'ah yang ada adalah ini. Jadi sumber perpecahan di dalam Islam, sumber bid'ah di dalam Islam yang utama adalah ini termasuk bid'ah tasyayyu', kemudian bid'ah khawarij, bid'ahnya khawarij, kemudian bid'ahnya qadariyah. Ini adalah apa? Sumber munculnya bid'ah-bid'ah dalam Islam di sini. Usulnya bid'ah-bid'ah dalam Islam adalah ini. Bid'ahnya khawarij apa?
Yang paling menonjol adalah bermudah-mudahan menganggap kafir orang Islam. Bahaya besar. Belum bid'ah-bid'ah yang lain. Anda diajari di situ kalau tidak punya imam, Islamnya nggak sah. Kalau nggak punya beat, Islamnya nggak sah. Bid'ah atau bukan itu? Bid'ah. Bid'ah besar. Nah, Anda di situ diajari praktek-praktek beragama yang nyeleneh. Diajari kalau berbuat dosa suruh nulis surat tobat pengakuan. Saya mengerjakan dosa begini. Ada nggak itu dalam ajaran Rasul? Belum lagi perintah-perintah yang secara terang dipaksakan kepada jamaahnya, diwajibkan kepada jamaahnya untuk memutus silaturahim dengan kerabatnya yang keluar dari Jukam, untuk memboikot teman-temannya, saudara-saudaranya yang keluar dari Islam Jamaah. Apakah itu kebaikan? Nah, jadi ada kebaikannya, ada. Saya tidak mengingkari itu. Tapi itu tidak sebanding dengan kerusakannya. Maka jangan ragu untuk keluar. Apa sih bahayanya kalau tetap di situ? Salah satu bahayanya adalah, walaupun ini tidak sama, tapi ini mirip. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan berbuat aniaya. Malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, dalam keadaan apa kalian? Artinya kenapa kalian bisa begini? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan, kami nggak berdaya di Makkah. Kami lemah di sana. Jadi kalah-kalahan. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah wa tuhajiru fiha. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Kalian bisa hijrah. Sebab nuzul ayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, inna unasan minal muslimin kanu ma'al musyrikin. Ada beberapa orang Islam, mereka berdiam bersama orang-orang musyrik. Tapi jangan salah paham. Kita tidak mengatakan juga musyrik. Tapi ini sama-sama ada kemungkaran, gitu ya. Memang kemungkarannya juga tidak sebesar kemungkarannya orang-orang musyrik. Tapi dia ada kesamaan. Kesamaannya apa? Berdiam bersama dengan orang-orang yang mengajarkan kemungkaran. Yukthiruna sawadal musyrikin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperbanyak kelompok orang musyrik
untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Nah, orang-orang musyrik dengan keberadaan mereka tambah kekuatan. Nah, kalau hitung jumlah kekuatan, jumlah pasukan bisa lebih banyak dengan adanya mereka. Baik. Fayatis sahmu fayurma. Suatu saat dalam peperangan, datang anak panah, dia terkena anak panah. Fayusiba ahadahum fayaqtulah. Anak panah itu mengenai salah satu mereka sehingga dia terbunuh. Au yadribahu fayaqtulah. Atau dia terpukul, terkena pedang, kemudian dia terbunuh. Kemudian turun ayat ini. Saudara sekalian, bahaya yang semisal ini juga rawan menimpa kita atau saudara-saudara yang memilih tetap berada di dalam jukam. Suatu saat akan ada kegiatan-kegiatan yang di situ adalah untuk menguatkan kekuatannya jukam. Nah, bahkan arahnya adalah misalnya memusuhi orang Islam yang lain. Memusuhi orang-orang yang keluar dari jukam misalnya. Akhirnya mau nggak mau karena takut, karena merasa nggak berdaya, kemudian membantu. Bahaya apa enggak tuh? Itu bahaya. Gitu ya, itu adalah bahaya. Nah, jadi kalau sudah tahu kesalahannya juga, kesesatannya juga, ya, jangan ragu untuk keluar. Jangan ragu untuk keluar. Nah, keluar itu adalah kewajiban antum yang sudah tahu. Nah, baik.